Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kapasitas larutan penyangga ya. Ibu sudah share untuk PPT larutan penyangga mulai dari pengertian, fungsi dan peranan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan penuh rasa syukur, rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa betul-betul konsentrasi, fokus. Sebagai upaya mencintai diri sendiri, berarti harus doanya yang benar ya, supaya tertular kepada sesama dan juga kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita jadi ibadah. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar dengan tujuan menganalisis dan mengamati pH larutan untuk memahami konsep kapasitas larutan penyangga ya, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama dan lingkungan. Kita sudah tahu kalau larutan penyangga itu apa, Nanda? Itu pH-nya tidak berubah. Kalau larutan dicampurkan sedikit asam nukleik biasa, perubahan pH-nya tidak berubah secara signifikan. Oke, Ratu bisa ditambahkan? Jadi larutan penyangga atau buffer atau dapar adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH. Clue-nya ditambah sedikit. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ditambah banyak? Masihkah bisa bertahan? Yakin? Kita coba sekarang. Ya, kita coba sekarang. Sekarang kita coba bereksperimen sederhana, alat dan bahannya yang sudah ada di depan. Kemudian ini larutan penyangga yang akan kita coba. Ini larutan yang bukan penyangga. Jadi nanti kita coba uji betul nggak. Sedikit dulu. Sedikitnya itu katakanlah 5 tetes ya. Nah, bandingkan dengan yang bukan penyangga. Apakah 5 tetes itu berubah atau tidak? Tadi Renanda katakan signifikan. Signifikan itu berapa sih perubahan pH-nya? Kalau signifikan itu? Satu satuan saja itu sudah signifikan. Misal, asalnya 6 jadi 7. Asalnya 7 menjadi 8. Gitu. Itu sudah signifikan. Nah, selama ini yang disebut dengan pH bertahan itu misalnya 6,3 menjadi 6,7 gitu, atau 6,2 menjadi 6,6 gitu ya. Silakan nanti uji apakah benar larutan penyangga ini tidak berubah, bandingkan dengan larutan yang bukan penyangga. Itu cara kerja atau data yang akan kita peroleh yang pertama. Nah, percobaan yang pertama kita ini ukur, lalu nanti bisa dilihat betul nggak larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH. Lalu dari sini tentukan ini penyangganya, penyangga asam atau penyangga basa ya. Kemudian yang kedua, kita teteskan sampai pH-nya berubah. Jadi pH awal berapa, pH akhir satu satuan saja. Satu satuan sampai berubah, tambah larutan NaCl-nya berapa yang ditambahkan. Volumenya hitung per tetes. 20 tetes itu setara dengan 1 mili. Jadi nanti tinggal dihitung. Ya, kemudian NaOH juga begitu, aqueous-nya juga begitu. Sampai pH-nya berubah berapa? Nanti hitung kapasitas larutan penyangganya. Jadi setelah selesai, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasilnya. Dari sana jadi berdiri berapa menit gitu ya. Ini cepat kalau memang tidak banyak ngobrol dan sudah dipahami, jurnalnya sudah ditulis dengan baik. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan bekerja dengan hati yang penuh cinta kepada Allah, berarti betul-betul jujur ya, dan cinta kepada diri sendiri, tidak membohongi data hasil percobaan, cinta kepada sesama, kerjasama, kolaborasi, yang tidak tahu nanti sharing bagaimana cara menggunakan alat dan lain sebagainya. Dan cinta kepada lingkungan, tidak membuang sampah di mana saja.
Ya, ada untuk sampah padat di tong sampah dan untuk sampah cair di bak, tetapi harus diencerkan terlebih dahulu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Yo, jika tidak ada, silahkan mulai. Ini yang tadi yang pertama ya, pakai NaOH dulu. Ditetesi dengan NaOH dulu. Logikanya gimana kalau ditetesi dengan NaOH? Akan bertambah nggak pH-nya atau berkurang? Bertambah. Kenapa? Karena NaOH basah. Oke. Tadi berapa pH awalnya? 5. Berarti baper apa tuh? Jenisnya baper apa? Baper asam. Kenapa baper asam? Oke, di bawah 7. Oke, siap. Terus berapa ininya? Tadi berapa tetes sampai bisa berubah? Tadi yang pertama NaOH 25 tetes. Berarti hitung kapasitas baper asam ini oleh basa kuat oleh NaOH. Ya. So, hitung. Berarti berapa mili per berapa mili nantinya. Oke. Untuk presentasi karena kita waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi untuk setiap kelompok itu hanya 1 menit berdiri saja ya. Tidak usah mengenalkan kelompoknya. Jadi ibu yang perwakilan 1 orang saja. Ibu yang menunjuk, katakan misalnya kelompok Jahid atau kelompok Nanda, silahkan siapa misalnya ya, atau acungkan tangan saja. 1 menit saja ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Oke, siap-siap. Oke, siapa yang sudah siap? Yuk, Nanda dulu langsung ya, menghadap. Yuk, dengarkan yang lain teman-temannya. Tolong ingat, cinta kepada sesama. Yuk. Di mana dari hasil pengawasannya pH awal penyangga itu adalah 5 dan tetap 5 setelah ditambah oleh NaCl dan juga NaOH. Dan larutan yang bukan penyangga pH awalnya lebih dulu. Setelah ditambahkan NaCl, setelah itu berubah menjadi pH berubah menjadi 5. Dan ditambah NaOH berubah menjadi 11 setelah ditambah 5 tes juga. Lalu juga ditambah larutan NaOH, larutan penyangga ditambah NaOH berubah setelah 1,25 ml atau sekitar 25 tetes. Kemudian Aquades berubah, penyangga berubah ketika ditambah Aquades sebanyak 3 ml dan penyangga berubah oleh HCl pH-nya setelah 3 ml. Hal ini membuktikan bahwa larutan penyangga jika ditambah dengan sedikit asam atau basa maka tidak ada perubahan yang teramat secara jelas. Namun jika larutan penyangga dalam buffer itu dapat diamati mudah walaupun hanya ditambah dengan 5 tetes atau 0,25 ml. Sedangkan buffer atau penyangga juga masih dapat berubah jika ditambahkan dengan larutan basa ataupun asam dalam jumlah yang banyak. Ya, lanjut. Cung, kelompok mana lagi? Yuk, kelompok mana lagi? Acungkan tangan. Hajar, silakan berdiri. Yang pertama dari jenis larutan penyangga pada awal pH-nya adalah 5. Setelah penambahan 5 HCl pH-nya pun tetap 5 dan juga setelah penambahan 5 HCl memaparkan hasil pengamatan terbaru dari kelompok kami. Yang pertama dari larutan penyangga pH awalnya 5. Setelah ditetesi 5 tetes HCl tetap menjadi 5 dan setelah ditetesi 5 tetes NaOH tetap menjadi pH awal setelah ditetesi 5 HCl pH-nya menjadi 3 dan setelah diteteskan 5 tetes NaOH jadi pH-nya adalah sama menjadi 5. Yang bukan penyangga pH awalnya 7. Secara umum di sini hampir sama. Di sini itu 5, di sini itu 7. Dan nah, kemudian ini HCl-nya yang digunakan adalah HCl 0,1 molar. Cuma secara umum memang pasti di sini larutan penyangga ini akan tetap. Di sini pun tetap. Yang ini pasti kurang dari 7. Kurang dari 7, yang ini pasti lebih dari 7. Jadi untuk data yang ini sudah baik. Sebelumnya mohon maaf dipotong dulu bagi Ikhwan, silahkan untuk Jumatan. Nanti diinikan oleh yang Ahwat saja di sini. Nah sekarang di sini pH awalnya sama. Kita ingin tahu kalau ditambahkan HCl sampai pH-nya menjadi 4, karena asam kuat kan, berapa tetes? Ternyata di sini volumenya sangat-sangat banyak. Jadi ini hampir lebih dari 25 tetes. Yang lain bahkan sampai ada yang 285 tetes. Banyak banget.
Ini kita coba menjadi 6 karena basa yang kuat. Ternyata di sini pun tadi yang paling sedikit itu 25 juga ya yang paling sedikit. Jadi ini pun lebih dari 25 tetes. Kemudian di sini tambahkan Aquades, taruhlah menjadi sama aja dengan Aquades. Menjadi 7. Tadi itu nggak ada yang sampai jadi 7 ya. Sampai 6 saja ini belum ya? Belum ya? Jadi ketika diencerkan ini sampai katakanlah 6 saja atau sampai 4 juga 4 sampai 6 begitu perubahannya. Ini ada yang lebih dari 100 tetes ya. Ratusan ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan pengenceran itu lebih banyak bisa atau volume air yang ditambahkan masih tetap bertahan gitu si larutan penyangga itu. Beda kalau dengan asam dan basa. Hanya istilahnya di sini kalau tadi sedikit berarti ini berlebih. Apa artinya? Walaupun penyangga, walaupun bisa mempertahankan pH, tapi punya kapasitas, punya kemampuan maksimal. Kapasitas, kemampuan maksimalnya. Nah, yang ingin Ibu tekankan di sini berarti tidak boleh segala sesuatu itu. Ada yang mau menutup dengan ayat yang sudah ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu Nanti pertemuan yang akan datang kita ke hitungan mencari pH untuk larutan penyangga. Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika ada hilap kata. Kita jumpa lagi nanti ya, agak lama ya. Hari Selasa. Hari Selasa nanti, minggu yang akan depan. Mudah-mudahan sudah bisa mengumpulkan laporan yang terbaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, bantu.